semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Siti Fatimah dalam podcast Cerita Cita Kita bersama dengan Forum Pusat Karir Perguruan Tinggi Solo Raya, podcast by Univet Bantara. Hai teman-teman, hari ini spesial banget. Kenapa? Karena bersama saya hari ini adalah pejabatnya, adalah pimpinan dari Forum Pusat Karir Perguruan Tinggi Solo Raya. Kita bersama dengan Wakil Ketua Forum Pusat Karir Perguruan Tinggi Solo Raya, sekaligus merupakan Ketua Panitia dalam penyelenggaraan Job Fair bersama Pusat Karir Perguruan Tinggi Solo Raya. Kita ada Bapak Sarafuddin MPD di sini. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat. Sudah makan Pak? Ya, alhamdulillah ini sudah 2 kali. Sudah 2 kali, saya baru sekali. Semangat terus ya Pak ya. Masih semangat sampai dengan saat ini? Oh ya semangat harus ya Pak ya, karena 2045. Iya, 2045 enggak, semangat 45 lagi 2045. Nah Pak, hari ini kita akan ngobrol santai, ngobrol ringan aja terkait dengan pusat karir yang mungkin ada di perguruan tinggi Bapak. Tadi saya belum menjelaskan ya kalau beliau dari mana, nanti biar ditegaskan beliau sendiri kalau beliau itu dari mana begitu ya. Yang jelas saya selalu dari Univet Bantara. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai dari tentang pusat karir dari perguruan tinggi Bapak dan pastinya tentang job fair yang hari ini kita selenggarakan selama 2 hari di Gedung Graha Solo Raya pada tanggal 14 dan 15 Februari 2023. Monggo Pak, cerita sedikit Pak tentang mungkin dimulai dari mana nih Pak? Dari perguruan tinggi atau dari job fair? Monggo silahkan. Saya mulai dari perguruan tinggi dulu. Oh iya, siap. Baik, terima kasih. Akan saya sampaikan beberapa hal tentang masalah pusat karir perguruan tinggi, terutama pusat karir Universitas Selamat Riyadi Surakarta. Ya. Unisri itu mengambil istilah itu karir center. Karir jadi center, ya. Kalau ini pusat karir ini berdasarkan surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, ya. Itu bahwa klausulnya pusat karir. Nah maka di sini kami menerjemahkan itu ke dalam karir center. Berarti yang lain dengan nama yang sama. Nah kemudian Unisri itu langsung di bawah Wakil Rektor Bidang Mahasiswa Alumni dari Kerjasama atau umumnya itu bidang 3. Nah di Unisri itu bentuknya itu UPT, Unit Pelaksana Teknis. Jadi program-program yang sudah kita lakukan sejak ini dilegitimasi, artinya dalam bentuk SK Rektor tentang ini sudah beberapa hal yang kita lakukan, terutama ada 5 komponen utama dari pusat karir itu sesuai dengan ketentuan dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Nah dari kelima itu salah satu di antaranya itu adalah job fair. Job fair. Nah Unisri sudah melaksanakan job fair ini sejak 2015. Jadi artinya alhamdulillah ini sudah berarti keberapa ini Pak? Ini sudah yang ke-6. Oh yang ke-6. Ya, di masa pandemi itu dari 2020 2022 itu kita laksanakan cuma sekali karena itu agak sedikit riskan tentang masalah COVID-19. Maka waktu itu kita laksanakan secara hybrid. Jadi setengahnya online, setengahnya mereka datang ke lokasi. Tapi waktu itu realitanya mereka secara online gitu, hampir 90% secara online waktu itu. Nah, terkait dengan kegiatan itu, jadi job fair itu merupakan salah satu dari banyak cara yang kita lakukan untuk memediasi dan memfasilitasi alumni dengan dunia usaha, dunia industri gitu, atau eduka sekarang istilahnya. Nah, maka itulah yang jadi tanggung jawab kita sebagai penghasil lulusan atau tenaga kerja. Bagaimana nih Pak responnya terhadap penyelenggaraan hari ini? Ya, jadi kalau terhadap penyelenggaraan job fair bersama Forum Pusat Karir Tinggi Solo Raya ini luar biasa sekali. Ini mungkin di Indonesia mungkin cuma satu ini yang ada. Saya lihat karena saya sangat memahami tentang forum atau organisasi yang sifatnya kemahasiswaan itu. Seperti contoh ICCN, kemudian ada namanya itu BKK dan sebagainya. Yang paling guyup, rukun dan istilahnya itu langsung booming gitu seumur bukan sumber jagung, mungkin masih seumur kacang hijau. Ini sudah mampu melaksanakan kegiatan yang maha besar seperti ini. Luar spektakuler biasa sekali ya Pak ini ya. Karena untuk saya pribadi sebagai sekretaris forum dan juga sekretaris acara, saya capek sekali.
Ini saya curhat di ini ya, di podcast ini ya. Tolong teman-teman menjadi saksi. Di sini ada bukti digitalnya begitu kan. Izinkan saya untuk istirahat Bapak Ketua. Baiklah Pak, gimana sih keterserapan alumni Unisri sendiri? Ya, jadi langkah awal sejak 2015 itu kami berpikir ya, setelah diamanai oleh universitas untuk urusan mediasi alumni ini memang cukup efektif. Pertama melalui job fair ini, tetapi kita harus berusaha untuk mengembangkan dan melebarkan sayap bagaimana. Mungkin ada cara-cara lain. Maka ini mungkin kepada teman-teman semua mungkin yang menyaksikan ini, di samping job fair itu masih banyak sekali cara yang kita lakukan mediasi alumni. Antara lain melalui kampus hiring, itu juga bisa. Nah tapi kalau kampus hiring itu diawali dulu dengan kita membangun perjanjian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, sehingga nanti bisa diundang. Karena kita sesungguhnya perusahaan-perusahaan yang kita kerjasama itu kan kita tahu kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh mereka. Nah tentunya harus disesuaikan dengan kualifikasi keahlian yang ada di perguruan tinggi kita. Itu nanti baru bisa dibangun PKS-nya. Nah itu nanti ketika kita sudah menelurkan lulusan, nah mereka kita undang untuk hiring di situ. Nah dengan tentunya diawali dengan komunikasi. Contoh misalnya, Pak Direktur, kira-kira ini ada rekrutmen nggak untuk tahun ini? Oh kalau ada, kualifikasi apa yang dibutuhkan? Kemudian gitu, kalau ada ya sudah, kalau rekrutmen langsung sini aja, ayo tak undang ke sini. Nah itu Unisri alhamdulillah itu sejak 2021 baru saya mulai itu, 21-22 itu sudah melaksanakan untuk hiring itu ya. Ini sudah yang ke-3-4 kali. Kalau di Univet Bantara itu ada namanya magang alumni Pak. Kalau di kita itu beda kalau itu lagi. Beda. Kalau ini rekrutmen lulusan yang sudah fresh graduate itu ya, yang sudah fresh graduate itu yang sudah lulus mereka langsung sebagai karyawan itu bekerja. Kalau magang itu juga beda. Magang itu artinya begini. Jadi ada relevansinya dengan programnya Mas Menteri untuk membuka program magang bukan hanya di dalam negeri tapi itu di luar negeri juga. Itu nanti mahasiswa yang masih aktif mahasiswa reguler ini dimagangkan ke sana. Itu malah lebih bagus itu kalau bisa dilakukan. Kalau di kita magang alumni itu yang alumni sama dengan bekerja Pak. Jadi kita juga memberikan gaji seperti itu. Hanya saja nanti statusnya by proses begitu untuk di Univet Bantara begitu bagus. Bapak. Itu salah satu ikhtiar kita. Karena begini, saya selalu punya filosofi itu IPO namanya itu. Apa itu? IPO itu ini menjadi. Saya tahunya kepo Pak. Ya, kalau kepo itu nanti malah malah munculnya nanti praduga tak bersalah. Jadi kalau saya itu IPO itu input, proses, output, outcome. Input, proses, output, outcome. Nah, jadi input itu maksudnya bagaimana toh? Kita itu kan semua baik itu PTN PTS kan menerima mahasiswa baru. Nah, itu input. Nah, kemudian P-nya itu proses itu proses transfer knowledge, jadi perkuliahan, transfer ilmu dan sebagainya. Outputnya, udah setelah mereka sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan berapa SKS 146 SKS misalnya ditempuh, kita wisudakan, mereka jadi sarjana. Itu output. Apa kita berhenti sampai di situ? Tidak. Outcome-nya ini yang penting. Outcome-nya itu gimana caranya? Fasilitasi alumni ke dunia kerja. Karena sesungguhnya hierarkis tanggung jawab dari perguruan tinggi itu sampai di situ. Nah inilah yang kita lakukan melalui forum pusat karir ini. Ya, semoga bisa ini ya Pak, bersinergi membuat ataupun bermanfaat lah ya untuk satu sama lain khususnya dalam hal mengatur alumni ini di bidang pekerjaannya mereka sesuai dengan kualifikasi pendidikan masing-masing. Itu menjadi harapan kita gitu. Nah baiklah Pak, mungkin yang terakhir nih Pak, closing statement mewakili Unisri untuk Forum Pusat Karir Perguruan Tinggi Solo Raya dan mewakili juga sebagai Ketua Panitia Job Fair untuk penyelenggaraan Job Fair bersama Perguruan Tinggi Solo Raya. Silakan Bapak. Pertama, kita harus bisa memahami dulu profil lulusan kita masing-masing. Jadi dari kurang lebih 60-an perguruan tinggi yang ada di Solo Raya ini baik PTN maupun PTS. Yang pertama kenali dulu profil lulusannya seperti apa. Caranya gimana itu? Kita itu kan paham betul tentang kualifikasi prodi. Maka nanti akan mengkerucut nanti itu menjadi profil lulusan. Kalau contoh Unisri misalnya profil lulusannya itu entrepreneur titik. Itu entrepreneur. Nah,
Kemudian dari situ nanti akan kita terjemahkan ke bawah, maka nanti masuk pada masa tunggu alumni. Nah sehingga sekarang ini kita tuh harus berani memasang target masa tunggu alumni itu jangan pakai maksimal 6 bulan, 3 bulan pakai. Artinya sebagai greget bagi kita untuk bagaimana memfasilitasi alumni. ini untuk Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, untuk forum pusat karir perguruan tinggi Solo Raya ini jangan berhenti sampai gini, tetap terus berjuang ikhtiar karena ini adalah maslahat bagi umat manusia. Nah, kedepannya kita lebih baik lagi untuk bersinergi. Kedepannya kita harus betul-betul bersama. Ya kita tetap dalam satu cita-cita dan harapan bagaimana membantu pemerintah dalam rangka menanggulangi angka pengangguran. Apalagi namanya tingkat pengangguran terbuka namanya itu namanya TPT namanya. Tingkat pengangguran terbuka. Nah, itu. Kalau bisa kita itu menyumbang dalam hal kebaikan ya, mengurangi pengangguran begitu, bukannya menambah begitu ya. Jadi tanggung jawab perguruan tinggi tidak hanya sampai mengantarkan anak-anak mahasiswa ini wisuda, tapi juga sampai dengan mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi bidang pendidikan mereka yang mereka tempuh selama perkuliahan. Baiklah, terima kasih Bapak Sarafuddin untuk waktunya bersama saya hari ini dalam podcast Cerita-Cita Kita. Terima kasih ya Pak ya, sehat selalu Bapak. Pokoknya sukses untuk hostnya. Saya juga deg-degan tadi sama hostnya. Tetap semangat sebagai sekretaris forum. Ya, sudah Pak Ketua Forum tetap semangat. Saya sebagai wakil ketua kan namanya wakil itu kan awak dan sikil toh. Jadi pokoknya tetap semangat semua, saling berkolaborasi, saling memberikan pengalaman-pengalaman. Oke, tetap semangat dan sukses untuk Forum Pusat Karir Perguruan Tinggi Solo Raya. Kedepan insya Allah akan lebih bermanfaat bagi bukan hanya Solo Raya tapi bagi bangsa dan negara. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Terima kasih untuk semuanya teman-teman. Hebatnya tuh hari ini tamu kita dari Unisri bersama dengan Bapak Sarafuddin MPD. Nah, siapa lagi ya yang akan menjadi tamu hebat kita yang selanjutnya? Tetap bersama saya dalam podcast Cerita-Cita Kita bersama dengan Forum Pusat Karir Perguruan Tinggi Solo Raya, podcast by Univet Bantara.